Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, di mana kami akan membawakan presentasi mengenai tadi kelayakan usaha sederhana melalui aspek pasar, finansial, teknis, dan manajemen risiko. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5, di mana kelompok 5 beranggotakan pertama, Kak Cindy, kedua, Kak Dadan, dan ketiga saya sendiri, Devi. Baik, yang pertama itu ada studi kelayakan. Mengapa studi kelayakan itu penting? Dalam era ekonomi yang dinamis dan kompetitif, banyak individu tertarik mulai usaha sendiri. Faktanya, tidak semua usaha yang dimulai dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Penyebab utama kegagalan usaha, yang pertama ada kurangnya perencanaan yang matang. Yang kedua, analisis kelayakan yang tidak komprehensif. Yang ketiga, persiapan awal yang kurang mendalam. Selanjutnya ada pengertian studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha adalah penelitian yang mendalam tentang dapat tidaknya suatu usaha yang dilaksanakan dengan berhasil. Apa itu layak? Kemungkinan dari gagasan usaha memberi manfaat, financial benefit, keuntungan finansial, atau social benefit, manfaat sosial bagi masyarakat. Kapan dilakukan? Sebelum memulai usaha baru atau saat usaha akan dikembangkan atau diperluas. Yang ketiga ada manfaat studi kelayakan usaha. Meminimalkan risiko kerugian, mengidentifikasi potensi masalah sejak awal, membantu mengantisipasi kemungkinan masalah yang akan dihadapi. Yang kedua memudahkan, memberikan data dan informasi akurat untuk menyusun rencana bisnis yang komprehensif dan efektif. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan investasi. Dengan informasi lengkap, calon investor dapat memutuskan dengan tepat apakah akan menanamkan modal. Yang keempat ada aspek-aspek dalam studi kelayakan usaha. Yang pertama itu aspek pasar, permintaan, penawaran, harga, dan strategi pemasaran. Yang kedua aspek teknis, di mana lokasi, skala, teknologi, dan proses produksi. Yang ketiga aspek finansial, ada investasi, biaya, pendapatan, dan kelayakan finansial. Yang keempat ada manajemen risiko, ada identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko. Selanjutnya akan saya balikan ke moderator. Baik, pada materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Dadan. Ya, di sini untuk selanjutnya di sini ada aspek pasar atau fondasi bisnis. Aspek pasar menentukan ada tidaknya peluang bisnis untuk produk yang akan ditawarkan. Mengapa aspek pasar itu penting? Yang pertama, tanpa pasar yang jelas, produk tidak akan diserap konsumen. Yang kedua, tujuan perusahaan untuk memperoleh laba tidak akan tercapai. Dan yang terakhir, kesalahan dalam analisis pasar berakibat fatal bagi keberlangsungan usaha. Untuk fokus analisis pasar sendiri, di sini ada seberapa besar peluang pasar yang dapat dimanfaatkan, siapa target konsumen yang tepat, dan bagaimana strategi pemasaran yang efektif. Next ada komponen analisis aspek pasar. Yang pertama, analisis permintaan dan penawaran. Faktor-faktornya terdiri dari tingkat pendapatan masyarakat, harga produk dan produk substitusi, selera dan preferensi konsumen, berikut jumlah dan pertumbuhan produk, penduduk, tingkat pendidikan dan kesadaran konsumen, dan faktor musiman dan tren pasar. Di sini ada tips analisis harus dilakukan secara cermat dan berdasarkan data yang akurat untuk menghindari kesalahan interpretasi pasar. Selanjutnya segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik serupa. Yang pertama, segmentasi demografis, yaitu pembagian berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, dan ukuran keluarga. Yang kedua, segmentasi geografis, pembagian berdasarkan lokasi, seperti negara, provinsi, kota, iklim, dan kepadatan penduduk. Yang ketiga, segmentasi psikografis, pembagian berdasarkan gaya hidup, nilai-nilai, kepribadian, dan kelas sosial. Yang terakhir, segmentasi perilaku,
pembagian berdasarkan pengetahuan, sikap dan penggunaan dan respon terhadap produk. Nah, yang terakhir di sini ada penetapan target pasar. Yang pertama itu ukuran dan pertumbuhan segmen pasar. Yang kedua, daya tarik subsegmen segmen. Yang ketiga, sumber daya dan tujuan perusahaan. Dan yang keempat, kesesuaian dan kemampuan usaha. Selanjutnya, analisis kompetitor, identifikasi kompetitor langsung dan tidak langsung, analisis kekuatan dan kelemahan kompetitor, dan strategi pemasaran yang digunakan untuk kompetitor. Untuk selanjutnya dibacakan oleh Pak Devi. Silakan. Oke. Oke, baik. Selanjutnya ialah ada dua aspek, di mana aspek finansial dan teknis. Aspek finansial sendiri ialah menganalisis kebutuhan dana, sumber dana, dan proyeksi keuangan untuk menilai kelayakan ekonomi. Cakupannya apa aja sih? Cakupannya ialah analisis sumber dan penggunaan dana, proyeksi laba rugi, proyeksi arus kas atau cash flow, penilaian kelayakan investasi. Pentingnya ialah investor dan lembaga keuangan menggunakan ini sebagai pertimbangan utama dalam memberikan pembiayaan. Adapun aspek teknisnya ialah berkaitan dengan kemampuan usaha memproduksi atau menyediakan produk atau jasa yang direncanakan. Komponen analisisnya ialah pemilihan lokasi yang strategis, penentuan skala usaha yang tepat, pemilihan proses produksi yang efisien, pemilihan teknologi yang sesuai, dan perencanaan layout fasilitas produksi. Catatannya, kesalahan dalam aspek ini dapat mengakibatkan inefisiensi operasional yang berdampak pada biaya produksi dan kualitas produk. Selanjutnya ialah manajemen resikonya. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, mengukur, memetakan, dan mengendalikan risiko. Tahapan ialah identifikasi. Apa sih identifikasi itu? Identifikasi ialah mengenali potensi risiko yang mungkin terjadi. Dan analisis. Analisis ialah mengevaluasi dampak dan probabilitas risiko. Berikutnya penanganan. Penanganan ialah mengembangkan strategi mitigasi risiko. Dan yang terakhir ialah monitoring. Monitoring ialah memantau dan mengendalikan penanganan risiko. Manajemen risiko yang baik meningkatkan peluang keberhasilan dan resiliensi usaha menghadapi ketidakpastian. Jadi, kesimpulannya ialah studi kelayakan usaha merupakan langkah fundamental yang wajib dilakukan sebelum memulai usaha, karena menganalisis 4 aspek utama yang saling berkaitan ialah aspek pasar menentukan peluang bisnis dengan menganalisis permintaan, segmentasi, dan kompetitor. Aspek finansial menilai kelayakan ekonomi melalui proyeksi keuangan dan investasi. Aspek teknis memastikan kemampuan operasional dalam memproduksi produk atau jasa. Dan terakhir ialah manajemen risiko, di mana yang mengidentifikasi serta mengendalikan risiko yang mungkin dihadapi. Keberhasilan satu aspek tidak menjamin kelayakan usaha secara keseluruhan jika aspek lain tidak mendukung, sehingga komprehensif dan terintegrasinya sangat penting dengan melakukan studi kelayakan yang matang. Wirausahawan dapat membuat keputusan investasi yang rasional, meminimalkan risiko kegagalan, dan meningkatkan peluang kesuksesan usaha di era ekonomi yang dinamis dan kompetitif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Moderator izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.